Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang bahwa implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. B. Bahwa penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus belum dapat mengatasi ketertinggalan belajar atau learning loss sehingga perlu disempurnakan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762. 8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156. 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963. Memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ke-1. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss),
yang terjadi dalam kondisi khusus satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kedua, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mengacu pada A. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. B. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Atau C. Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh. Ketiga, kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keempat, kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Keenam, kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ketujuh, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A dan huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kesembilan, bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum Merdeka dan pemenuhan beban kerja guru serta linearitas sesuai dengan keputusan menteri ini. Kesepuluh, pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B dapat diperlakukan secara serentak mulai kelas 1 sampai dengan kelas 12. Ke-11, pelaksanaan kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini serta peserta didik kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. B. Tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini serta peserta didik kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, kelas 10, dan kelas 11 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan C. Tahun ketiga dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 3 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini serta peserta didik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ke-12, pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ke-13, buku teks utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-12 dievaluasi secara berkala sebagai dasar revisi dan ditetapkan kembali oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Ke-14, ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi guru pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ke-15, kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Ke-16, pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku. A. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, dan B. Ketentuan yang mengatur tentang kurikulum dan beban kerja guru serta linearitas pada program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ke-17, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tertanda Dian Wahyuni. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.